Selamat pagi teman-temanku. Pagi hari ini Mas Tini akan membagikan renungan tentang Kristen medsos. Wah, kayak apa itu Kristen medsos ya? Kristen medsos adalah Kristen gaya baru atau Kristen zaman now yang mendasarkan segala aktivitas hidupnya pada media sosial. Artinya dari bangun tidur, makan, minum, istirahat hingga tidur lagi, semua aktivitas tersebut hampir tidak lepas dari media sosial. Ketika di gereja pun aktivitasnya tak lepas dari media sosial. Ketika pendeta khotbah di depan, para penganut Kristen medsos sibuk bermedsos ria, check-in lokasi, berselfie sambil mengunggah status. Lagi di gereja nih, ikut ibadah. Yang percaya ketik amin. Dan para penganut pun di seberang mengetik amin secara beramai-ramai. Para penganut Kristen medsos sangat suka berdoa di media sosial, mengunggah status yang diakhiri dengan kalimat yang percaya ketik amin, yang ingin diberkati ketik amin, yang ingin disembuhkan ketik amin, yang ingin diselamatkan ketik amin, atau yang ingin masuk surga ketik amin. Dan dalam hitungan detik para penganutnya pun beramai-ramai memberi respon dan mengetik amin. Sebegitu mudahkah untuk percaya? Sebegitu mudahkah mendapatkan berkat? Sebegitu mudahkah mendapatkan kesembuhan? Sebegitu mudahkah untuk mendapatkan keselamatan? Dan sebegitu mudahkah masuk surga? Saya pikir juga pasti sangat mudah. Tetapi kepercayaannya model kepercayaan medsos, berkatnya berkat medsos, kesembuhannya medsos, keselamatan medsos, dan surganya pun juga surga medsos. Banyak juga yang mengedit dan merekayasa gambar Yesus dengan imajinasinya yang melebih-lebihkan, mengedit gambar Yesus seakan-akan di atas kota, menampakkan dirinya di awan, hadir di tengah-tengah kecelakaan atau bencana, lalu diakhiri dengan kalimat yang melihat gambar Yesus, ketik amin. Lagi-lagi dalam hitungan detik, respon pun berdatangan. Banyak juga mengunggah gambar orang yang sedang dalam penderitaan, kesusahan, kelaparan, sakit, penyakit. Atasnya lagi di atas dibubuhi kalimat ketik amin, agar mereka dilong Tuhan, terbebas dari sakit, penyakit, kelaparan, penderitaan, dan sebagainya. Lagi-lagi sambutan pun datang amin. Dan yang paling berbahaya adalah tentang pesan berantai yang berisi berkat, sekaligus ancaman yang menakutkan. Bapak kali juru kunci telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan seterusnya. Silahkan dibagikan ke 10 orang temanmu, dan jangan berhenti di tangan Anda. Dan besok Anda akan melihat berkat melimpah, dan orang tidak membagikan langsung mati. Hal seperti ini Kristen model apa? Yang menurut saya Kristen model medsos lah. Jangan bodoh, jadilah Kristen yang berakar, tumbuh berbuah, tidak diombang-ambingkan berbagai rupa pengajaran sesat. Jadilah Kristen yang berpegang kepada firman Allah yang hidup. Gunakanlah media sosial untuk berbagi ayat firman Tuhan, untuk memotivasi, menguatkan, menginspirasi, mencerahkan, menyabarkan, bukan sebaliknya untuk menyesatkan, memprovokasi, dan sebagainya. Berikut beberapa rujukan firman Tuhan untuk dijadikan sebagai pedoman. Di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 24-26, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.